Ketua PBNU Yahya Kholil Stakuf buka suara terkait dengan tragedi Kota Bitung, Sulawesi Utara yang dipicu dari provokasi konflik Israel-Palestina. Pria yang kerap disapa Gus Yahya itu mengingatkan bahwa perang di Palestina bukanlah konflik berbasis agama, namun merupakan konflik kemanusiaan. Maka dari itu, Gus Yahya mengajak semua pihak agar memiliki satu pandangan yang sama bahwa yang terjadi di Palestina ialah tragedi kemanusiaan, bukan merupakan konflik agama. Menurutnya, konflik tersebut merupakan tragedi kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Hal itu diungkapkan Gus Yahya di sela acara International Summit of Religion Authority di Jakarta Pusat Senin 27 November seperti dimuat Facebook tribunnews.com. Karena konflik Palestina bukan konflik agama, maka Gus Yahya mengajak seluruh umat beragama justru harus berkonsolidasi menangani masalah ini. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk berkonsentrasi mencari jalan keluar, bukan hanya marah-marah dan bentrok. Walaupun setiap orang memiliki kecenderungan emosional atau sentimen kepada pihak-pihak tertentu. Sebab menurutnya marah-marah tidak membuat nyawa bisa diselamatkan dari tragedi kemanusiaan tersebut. Lebih lanjut, ia meminta warga Bitung, Sulawesi Utara untuk menghentikan kekerasan yang mengakibatkan bentrok beberapa waktu lalu. Selain itu, Gus Yahya meminta warga dan kader-kader Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara untuk berperan aktif meredakan ketegangan di Bitung. Caranya dengan merajut dialog di antara kelompok-kelompok yang berbeda, supaya kembali terjalin hubungan yang harmonis. Gus Yahya mengingatkan bahwa bangsa Indonesia tidak sepatutnya menyakiti diri sendiri untuk bisa mewujudkan perdamaian dunia. Kita akan tentu nanti akan dipikirkan bagaimana kita bisa melakukan engagement dengan pihak-pihak yang signifikan. Bukan hanya dengan Hamas, tapi juga mudah-mudahan bisa dengan pemerintah Israel dan lain-lain. Yang intinya sebetulnya kita ingin menegaskan satu framework bersama bagi seluruh masyarakat internasional untuk menyelesaikan konflik-konflik itu. Framework bersama itu sebetulnya sudah ada berupa konsensus internasional sesudah Perang Dunia Kedua, yaitu dengan piagam PBB dan dibentuknya organisasi PBB, disusul dengan resolusi tentang UDSR, Universal Declaration of Human Rights. Ini semua bisa menjadi framework apabila sungguh-sungguh diterapkan dengan konsekuen. Bahwa selama ini masih saja terjadi berbagai macam konflik yang berlarut-larut, ini disebabkan karena ada aktor-aktor dari berbagai pihak yang memang sengaja atau berkepentingan untuk mengabaikan konsensus-konsensus internasional. Nah, maka kita ingin mendorong agar agama-agama ini bekerja bersama-sama. Dan ini bukan cuma sekedar ribuan, tapi memobilisasi warganya di semua tingkatan untuk bisa ikut menegakkan dan mendorong diterapkannya framework konsensus internasional itu sebagai solusi. Karena solusinya ada di situ. Kalau itu tidak dijalankan, ya tidak akan ada solusi. Dia bisa kembali kepada konflik keotik seperti yang terjadi di masa lalu. Kita tidak ada tatanan internasional sehingga masyarakat Indonesia dihukum rimba. Kita ingin menegakkan satu tatanan yang sungguh-sungguh berdasarkan aturan, bukan didasarkan pada sekedar persaingan kekuatan. Dan aturan-aturan itu harus merupakan hal-hal yang disepakati dalam konsensus oleh masyarakat internasional. Oke, gitu ya. Itu soal isu lain terkait penetapan biaya haji. Itu lagi biaya haji. Iya kan hari ini jam 1 siang. Saya kan bukan menteri. Enggak maksudnya. Tanggapan dari para ulama gimana, Gus? Ya kita lihat nanti kan itu biasanya nggak bayar penuh kita itu. Berapapun yang ditetapkan itu sebagian kan dibayar dengan dana abadinya haji itu apa? GPKH itu. Ya mudah-mudahan tidak terlalu memberatkan. Kemarin itu tahun kemarin juga sekitar 90-an juta, tapi jamaah cuma bayar sekitar 50 juta. Saya kira masih normal. Bukan sudah terlalu banyak, ya, tapi saya mungkin yang sebetulnya saya ingin sampaikan juga dalam kesempatan ini ya. Kemarin saya sudah membuat statement dengan rekaman video terkait dengan apa yang terjadi di Bitung pada hari Sabtu sore ya. Kita minta sungguh-sungguh supaya masyarakat ini
tidak membawa isu tentang konflik di Palestina itu ke dalam isu pertentangan agama. Jangan sampai itu berbahaya sekali, ya. Dan tidak sepatutnya itu dilakukan. Nah, bahkan kita harus berkonsolidasi seluruhnya, semua umat beragama dari agama manapun harus berkonsolidasi. Walaupun kita semua, saya bisa mengerti, punya kecenderungan emosional, sentimen-sentimen kepada pihak ini dan pihak itu. Tapi mari kita konsentrasikan seluruh daya upaya kita untuk mencapai jalan keluar. Bukan sekedar ikut-ikutan marah. Kalau ikut-ikutan marah, yang sini marah demi ini, yang situ marah demi yang lain, tidak ada jalan keluar. Orang tetap menderita, manusia tetap mati di sana, apakah itu orang Palestina ataupun orang Yahudi. Mari kita berkonsentrasi dalam konsolidasi untuk mencari jalan keluar. Nah, maka saya minta kepada masyarakat, khususnya di Bitung, untuk menghentikan konflik. Itu tidak ada gunanya, sama sekali tidak ada gunanya. Tidak menolong siapa-siapa, kita hanya menyakiti diri sendiri dan hanya memperluas masalah. Dan khusus kepada warga NU dan kader-kader NU di Sulawesi Utara, saya instruksikan, saya perintahkan untuk berperan aktif di dalam meredakan ketegangan yang ada di sana dan berperan aktif untuk merajut dialog di antara kelompok-kelompok yang berbeda supaya kembali terjalin hubungan yang harmonis seperti yang kita nikmati selama ini. Kita sangat membutuhkan. Gus, Bahwa isu Palestina dalam kampanye politik, misalnya seperti itu. Ya asalkan nggak ngajak ngamuk aja. Tapi kalau dia misalnya kalau ada gagasan tentang strategi yang masuk akal yang bisa ditempuh untuk jalan keluar, ya itu bisa didiskusikan. Tapi jangan sekedar ngajak orang ngamuk. Gitu. Kalau ngamuk kita nggak diajak sudah ngamuk. Gitu. Nah sekarang jalan keluarnya apa? Gitu. Itu yang kita butuhkan. Ya. Gus, mengenai ini Gus, pembukaan kampanye 28 November Gus. Ya. Dari imbauan dari PBNU gimana? Ya ini masyarakat ini kan sudah tenang, sudah ya santai gitu ya. Jangan diajak yang enggak gitu. Enggak kayak gimana tuh Gus? Ya. Gimana Gus? Yang enggak kayak gimana tuh? Ya, jangan diajak ribut, jangan diajak bertengkar, berkelahi dan sebagainya. Kasihan masyarakat ya. Terkait dengan Israel yang ngamuk dengan Republik Indonesia dan ngebakar rumah sakit Indonesia itu gimana? Ya itu kan karena dia memang terlibat dalam konflik. Kita ini tidak perlu terpancing dengan sekedar ngamuk. Mari kita berpikir tentang jalan keluar dan bertindak secara decisif dengan tindakan nyata yang memang masuk akal bisa menuju ke arah jalan keluar. Itu yang paling penting. Karena ngamuk itu sudah puluhan tahun dan tidak ada hasil. Kita sih tidak ikut mati di sini, tapi di sana orang mati tiap hari. Kita hentikan ini segera. Terus Kemenak Gus ada ngeluarin penerbitan atau edaran atau Kemenak bisa digunakan untuk tempat ibadah sementara. Mohon izin Gus, tanggapannya Apanya? Adanya Orangnya yang kayak jadi jubirnya. tanggapannya sebagai dari NU. Orang ibadah itu boleh di mana saja, harus boleh ibadah di mana saja, harus, tidak boleh dilarang. Ibadah untuk agama apapun di mana saja harus boleh. Itu prinsipnya. Ya. Terima kasih. Ya Gus, makasih Gus.